overthinking itu sebenarnya hal yang semua orang punya kok. Nggak hanya A, B, C, maksudnya tidak hanya pada beberapa individu, tapi semua individu mempunyai overthinking. Yang penting adalah menyelesaikan. Kita masih melanjutkan ngobrol tentang empati. Dari sesi yang pertama adalah bagaimana empati bisa ditunjukkan kepada anak misalnya, ya ketika jatuh. Tadi gimana Mbak? Ketika jatuh, datangi saja, cek bagaimana kondisinya. Ya, jadi datangi, kemudian pastikan apakah dia baik dalam kondisi yang baik, gitu bukan baik-baik saja, gitu. Jadi tidak perlu dipokok, tidak perlu digendong. Jadi pastikan dengan bertanya, jatuh, ada yang luka atau tidak? Gitu. Kemudian kalau dia menangis, di umur berapa ini anaknya kira-kira? Dalam kondisi begini yang sudah mulai biasanya paham. Yang udah bisa petakilan itu kan 1,5 ya. 1,5 itu kan dia udah mulai ngeratak gitu ya. Aduh, bahasa Indonesianya KBBI sekalian. Ngeratak itu apa ya? Nggak ada loh bahasa Indonesianya apa? Ngeratak itu. Nggak ada, ngeratak gitu ya. Semuanya dipegangin semua. Dia jalan terus, nggak diem gitu. Itu boyoke, mboke, mbek pae itu biasanya di situ HNP itu ya. Iya gitu. Jadi pada saat itu datangi dengan kasih sayang ya, datangi ngomong secukupnya saja. Coba ada yang luka atau tidak? Kalau nggak ada yang luka ya sudah langsung oke, udah berdiri. Kalau nangis? Lain kali hati-hati. Kalau nangis kejer? Ya benar. Biarin aja. Biarkan dia menumpahkan tangisnya. Iya. Karena di situ mungkin dia kaget. Sebenarnya kadang-kadang anak-anak ini bukan sakit loh, kaget. Kayak kita aja kejeduk gitu. Sebenarnya sakitnya nggak terlalu sakit, tapi malu. Nah gitu loh. Iya kan gitu. Kadang-kadang kan gitu. Malunya yang lebih banyak. Malunya yang lebih gede gitu. Perempuan-perempuan juga kadang-kadang gitu. Ini karena yang ngomong perempuan jadi bisa ngomong gitu. Misalnya ngambek nih gitu, ditanya, ini saya udah pernah share sebelumnya, ditanya, itu perlu jeda 5 menit untuk ditanya lagi gitu, karena apa? Gengsinya aja sebenarnya. Tapi dia perlu perhatian itu. Kenapa bapak-bapak kalau mbok tinggalkan main golf, mbok tinggalkan main badminton, merasa diabaikan loh. Aku lagi kayak gini kok kamu malah ya udah kamu udah gak tanya satu kali toh nggak jawab, ya udah saya golf dulu gitu. Mungkin itu yang bikin saya nggak punya pasangan ya. Saya tanya satu kali saya tinggal 3 tahun gitu. Wong malah gak mbok takoni iya. Aduh, maafkan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua? Yang kedua adalah memberikan pengertian. Tadi mama bilang hati-hati. Lain kali hati-hati ya. Kalau naik coba pastikan lewat tangga misalnya, atau kakinya yang kanan dulu misalnya. Jadi berikan pengertian dan pemahaman. Nah ini kalau parenting, kalau pasangan atau orang yang mempunyai gejala psikologis gitu ya, apapun itu, apakah itu apakah itu depresi, apakah itu bipolar dan lain-lain itu kita tidak perlu memberikan perhatian yang berlebihan, empati yang berlebihan. Oh dia kan bipolar, jadi kita tungguin di sebelahnya, nggak ngapa-ngapain, dia nggak ngapa-ngapain, kita nggak ngapa-ngapain. Jadi cukup 10 menit saja. Jadi berdampingan, kemudian apa rasanya? Bukan gini, kamu nangis, oke, aku peluk kamu. Nggak perlu. Ada dia menangis, ada tisu, letakkan tisunya dekat dengan dia, tapi tidak diambilkan. Kenapa gitu? Ya, supaya dia bergerak. Kalau ini sebuah terapi, supaya dia bergerak. Dia akan terdistract dengan fokus yang sedang dia pikirkan saat itu. Kalau pengennya bergerak, kenapa harus didekatkan? Jauhin aja sekalian tisunya di kamar mandi gitu. Aku nangis, ambil sendiri di kamar mandi. Nah, ini kayak parenting tadi. Kenapa kita mendekat? Kan kita bisa tetap berada di tempat kita yang jauh. Karena pada saat kita mendekat, jarak kita dekat, kita mendekati teritorinya dia. Ingat nggak?
Oh, I see. Ya, 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 Dua ya. langkah Ya, dua ya. langkah gap kita, Mhm, jarak kita itu teritori. mhm. Jadi pada saat kita mendekat tapi tidak masuk ke teritorinya, semua orang akan merasa nyaman. I see. Ada temannya, Ya, ya, ya. ada support sistemnya Mhm, dan mhm, lain-lain. mhm, mhm. Tapi kalau kita ambilkan, nah ini sudah toksik. Oke, Kenapa? Karena berlebihan yang kita berikan. oke. Gitu Menarik. ya. Kemudian untuk ini untuk pasangan. Kemudian untuk diri sendiri. Bisa ya. Untuk diri sendiri misalnya, saya ini overthinking, Mbak. Mhm, Ya. Validasi atau pengakuan overthinkingnya bagus, oke. tapi selesaikan. Mhm, Bukan hanya mandek pada saya ini orang yang overthinking. mhm, Terus, ya udah, saya ini overthinking. Terus, ingat nggak? mhm, Ada di mhm, mana sesinya adalah saya hanya tanya terus, ya saya overthinking. Terus mhm, saya hanya terus dan lalu sampai diselesaikan. Jadi cerita tuh saya kalau lihat orang ini, oke. Terus kalau ini, terus kalau itu, nah terjadi nggak? Nggak sih. Nah, jadi akses-akses yang baru oke, akan membuat pemahaman dan pengertian yang baru. Oh, kalau nggak tak lakukan ternyata nggak apa-apa kok. oke. Atau aku melakukan hal yang lain. Nah, gitu. Jadi overthinking itu sebenarnya hal yang semua orang punya kok. Ya, Nggak ya. hanya A, B, C. Mhm, mhm. Maksudnya tidak hanya pada beberapa individu, Ya, tapi semua individu mhm. mempunyai overthinking. Yang penting adalah menyelesaikan. Itu bisa Saya dilakukan takut sendiri ya? besok, Mhm, iya, oke. saya takut besok ujian. Overthinking. Betul. Takut besok ujian, oke. Apa? Terus besok kamu takut ujian, terus ngapain? Oh, Oh, oke. ya saya belajar, oke. Belajarmu sampai jam berapa? Sampai jam 9 deh, habis itu saya tutup buku, saya tidur cepat supaya besok saya seger, saya bisa sarapan dulu, sehingga saya berangkat jauh lebih pagi, sampai di kampus atau sampai di sekolah, saya tidak terburu-buru, diselesaikan overthinkingnya. Tapi saya takut kalau besok kesiangan, terus nggak bisa ngerjain tugasnya gitu. Terus ngapain? Nanti nggak naik kelas. Iya, terus kan besok kesiangan, overthinkingnya di situ dulu, Iya, iya, iya. selesaikan dulu, besok kesiangan. Jadi Iya, minta dibangunin. Oh, oke. diselesaikan. Ya, 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 ya. Oleh dirinya Saya nggak sendiri. bisa, karena saya nggak bisa bangun pagi. Terus mikir dong, oh terus, oh ya udah, ada Oh, siapa? oke. Oh ada Ya, ya. kakak. Aku ini deh, minta kakak bangun aku. Oh aku pasang alarm. Oh aku di snooze. Mhm. Karena satu kali nyala aku nggak bangun, jadi aku snooze setiap 2 menit sekali, 3 menit sekali, sehingga aku terganggu, aku akan terbangun di jam, tepat di jam yang harusnya aku bangun, gitu. Yang saya tangkap adalah Diselesaikan. salah satu bentuk empati kepada orang lain adalah melibatkan dia untuk melakukan sesuatu. Betul. Betul ya? Jadi empati, ya betul. Jadi empati itu sering disalah artikan bahwa kita yang menindaklanjuti, Iya, kita iya, yang iya. take over, Mhm. bukan. Empati itu memberikan perhatian dan mengarahkan si orang tersebut untuk mencari jalan keluarnya sendiri.